Ini mungkin yang dikhawatirkan oleh Pak Siamin, boleh saya bacakan ya di pasal 156 RUU Kesehatannya, setiap orang yang memproduksi, memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan atau mengedarkan zat adiktif sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6 ini salah satunya di situ disebutkan hasil tembakau, sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, tembakau padat dan cair untuk rokok elektrik. Itu wajib mencantumkan peringatan kesehatan, itu kan sudah dilakukan sebenarnya. Jadi sebetulnya itu diikuti semua aturan itu oleh produsen tembakau. Selama ini juga gitu, termasuk ketika iklan mereka juga nggak transparan kalau iklan itu iklan rokok, itu udah dilakukan. Masalahnya tadi ini kan yang disampaikan tadi, kalau misalnya tadi pasal 154 itu disejajarkan antara narkotika dan psikotropika itu dengan rokok dan tembakau dan seterusnya, ini yang ditolak sebetulnya oleh teman-teman dari petani tembakau ini. Jadi yang tadi misalnya kalau Bu Nadia membandingkan membandingkan antara rokok dengan katakan telur tadi itu bisa dikonversi jadi telur. Beda. Karena orang kalau nggak merokok belum tentu beli telur. Tapi kalau dia merokok dia pasti beli rokok. Tapi perokok karena pasti Karena dia bayar adiktif cukai tadi. dan cukai pasti masuk APBN dan Ya, APBN itu pasti juga makanya saya bilang negara. itu nggak bisa dibandingkan begitu. Karena apa? Kalau orang nggak beli telur, dia punya alternatif lain, bisa beli mana, beli apa gitu. Tapi kalau dia perokok, pasti dia akan beli rokok lagi gitu. Ini masalahnya. Jadi pada titik ini saya bilang sekali lagi harus ada keseimbangan itu. Keseimbangan yang bisa memang mengatur bagaimana rakyat tetap sehat, tapi para petani kita kemudian dan turunannya sampai kepada para penjual di pinggir jalan ini, ya itu jangan terganggu juga ekonominya. Dan saya kira banyak berarti dalam hal sekali. ini Komisi 9 sepakat bahwa dengan pengaturan ini, ketentuan pengaturan kemasan yang semestinya ini sudah ada di Kementerian Perindustrian dan lain-lain dan sudah ditata, itu akan ditarik ke Komisi 9 sesaat lagi. Tetap bersama kami. Kalau untuk rokok itu kan dampaknya luas ya Kak, untuk petani juga. Kalau untuk alkohol sih setuju sih Kak, karena banyak orang yang menyebabkan jadi candu alkohol gitu sih Kak. Nah kalau itu setuju banget sih, soalnya dari dampak rokok aja kan itu udah bahaya banget. Terutama ya kalau misalkan kita, apalagi di stasiun nih, itu udah cocok banget. Apalagi ada peraturan yang udah nggak boleh ngerokok di stasiun, itu cocok banget. Soalnya udah mengganggu banget ke kitanya. Kalau memang rokok itu dikatakan ilegal nanti ya pabrik rokok tutup, justru pengangguran makin banyak. Kalau alkohol ya nggak apa-apa, setuju aja itu dikatakan barang yang nggak boleh beredar secara umum ya. Karena alkohol ketika orang mengkonsumsi alkohol kan akan merusak regenerasi bangsa ini. Saya setuju ya Bu ya, karena untuk kalau kita mengkonsumsi alkohol dan rokok itu dalam jangka panjang tentu akan mengganggu kesehatan dan juga tentu mengganggu dari segi ekonomi ya Bu ya. Kita coba tanya deh Pak, tadi kan Bapak baru jelaskan tuh tahun ini naik 234 ya Pak, itu baru dari cukainya. Kalau yang lainnya, karena tadi kan Pak Saleh sampaikan sebenarnya multipliernya banyak. Dari mana saja kemudian? Baik, sebetulnya untuk hasil tembakau ini itu ada pungutan. Yang pertama cukai. Nah, saya sampaikan dulu cukai itu. Kenapa cukai dipungut? Karena tadi salah satu fiscal policy untuk pengendalian. Nah, di pengendalian ini sebetulnya kita menetapkan tarif itu sudah mempertimbangkan 4 pilar. Nah, ini mungkin yang selama ini Bu Menteri sampaikan. Pimpinan kami sampaikan bahwa 4 pilar itu yang pertama adalah prevalensi. Jadi kami juga masukkan ke sistem kami berapa sih prevalensinya? 5 tahun ini kalau nggak salah 3% ya Bu ya, di RPJM ya Bu kan itu. Nah itu. Kemudian yang kedua tenaga kerja, kami pun memasukkan tenaga kerja itu. Jadi tidak hanya. Nah kemudian yang ketiga penerimaan. Nah penerimaan ini 3 ini kemudian akan optimal kalau harus penanganan rokok ilegal dengan baik. Jadi 4 pilar inilah yang kami artinya kita lakukan untuk melakukan optimum penerimaan. Jadi bukan ansih penerimaan sebetulnya, kami juga memasukkan itu. Jadi kalau kita menetapkan berapa persen itu sudah mempertimbangkan itu. Itu pertama. Jadi cukai, kemudian juga ada penerimaan lain, PPN hasil tembakau. PPN hasil tembakau itu kalau tidak salah sekarang 11%.
Ya, naik kemarin dari 10 sampai 11% untuk semuanya. Yang kedua, yang ketiga ada pajak rokok yang dihitung dari 10% semuanya dari cukai. Bisa bayangkan berapa? Banyak ya. Banyak dari situ. Belum lagi nanti ekonominya. Jadi saya kira ya memang untuk penerimaan ini cukup besar. Ya, gitu Pak. Jadi sekali lagi kami tetap bukan hanya penerimaan, walaupun kami fiskal, tapi di Undang-Undang Cukai sendiri itu bunyinya untuk pengendalian, untuk mengendalikan konsumsi. Salah satunya itu. Jadi ada 4 karakteristik. Mungkin itu. Jadi sebenarnya sudah diupayakan, tapi masih belum cukup ya Bu, sehingga kemudian ketika itu di draft masuklah pasal yang kemudian dibahas ini Bu. Ya sebenarnya kan kalau kita balik lagi lah ke RUU itu sebenarnya tujuannya kan bahwa kita menyatukan beberapa aturan-aturan dan sekaligus bahwa RUU kesehatan itu kan secara general garis besar ya. Jadi dan pasti akan ada aturan di bawahnya. Makanya tadi kita melihat bahwa WHO sendiri juga menggolongkan zat adiktif itu tadi termasuk psikotropika yang di bawahnya ada narkotika, kemudian obat-obat penggunaan zat adiktif lainnya ya. Kemudian juga ada zat adiktif yang termasuk tadi adalah alkohol, kemudian tembakau dan turunannya. Jadi kita sebenarnya penggolongan ini secara kaidah internasional lah ya, artinya sama sebenarnya. Walaupun memang tadi disampaikan bahwa undang-undang untuk psikotropika akan berbeda dan perlakuan untuk alkohol dan kemudian untuk tembakau itu pasti berbeda seperti itu. Ya. Ketika proses penyusunan itu apakah sudah dimintakan masukan begitu Bu dari pelaku industri yang ada di ekosistem pertembakauan? Ya sebenarnya kami kan melakukan diskusi dan harmonisasi dengan kementerian dan lembaga yang terkait ya tentunya. Saya lupa persis apakah waktu itu kita melakukan diskusi dengan stakeholder terkait tentang tembakau ini ya. Tetapi tentunya di dalam beberapa pembahasan misalnya dengan cukai ataupun pengaturan. Kemarin kan juga kita sempat mau merevisi ini Pak Saleh PP 109 yang tentang tembakau ya. Nah ini kan juga masih belum selesai nih, PP-nya ditunda karena RUU kesehatannya mau dibahas terlebih dahulu. Tapi kami sebenarnya pengen mengingatkan ya bahwa prevalensi merokok ini bukan hanya pada orang dewasa. Pada usia remaja di bawah 15 tahun itu naik terus nih Pak. Dari kemarin yang 7% sekarang 8,8%. Bahkan anak-anak SMP itu dari survei yang dilakukan sudah menggunakan rokok elektrik. Terus ditambah lagi nih, bukan hanya berdampak pada yang merokok, tapi perokok pasif pun juga akan berdampak dan juga akan terkena pada anak-anak usia balita. Nah ini yang tentunya harus kita jaga tentunya. Jadi memang tugasnya menjaga. Pak Yamin masih bersama kami ya Pak Yamin? Ya masih. Pak Yamin ketika kemudian sudah membaca draft RUU-nya, apakah sudah dilakukan upaya seperti memberikan masukan-masukan secara tertulis? Kami sudah memberikan masukan secara tertulis. Di daerah, kami itu mengumpulkan petani, kami datang ke DPRD, juga menyuarakan ke Bapak Bupati, agar persoalan yang ada di dalam pasal 154 ini, khusus sembako, bisa dihilangkan.